buang ini. Stres langsung hilang. 5 barang di rumah yang harus dibuang agar suasana lebih bahagia. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu semua sehat selalu dan bahagia terus ya. Pernah nggak sih ngerasa pengen ngamuk pas baru bangun tidur gara-gara ngeliat rumah udah kayak kapal pecah? Padahal semalam udah disapuin sampai kinclong, rasanya tuh emosi langsung naik ke ubun-ubun. Stres tingkat dewa. Padahal bapaknya anak-anak sama si kecil masih anteng ngorok dengan suksesnya. Ternyata ya Bu, setelah saya baca artikel psikologi di internet kemarin, rumah yang berantakan itu bukan cuma bikin mata sepet, tapi beneran merilis hormon kortisol, alias hormon stres yang bikin kita bawaannya pengen ngunyah orang. Makanya video kali ini bakal ngebahas tentang 5 barang di rumah yang wajib banget langsung didepak ke tong sampah, biar waras kita terjaga, dan suasana rumah jadi auto bahagia. Yuk, tarik napas dalam-dalam, hempaskan beban pikiran, dan mari kita mulai operasi bersih-bersih demi kesehatan mental kita para menteri keuangan rumah tangga. Barang pertama yang harus dimusnahkan sekarang juga adalah tumpukan wadah plastik alias wadah bekal sejuta umat yang tutupnya entah terbang kemana tahu. Coba deh, cek lemari dapur. Pasti ada kan pemandangan horor berupa wadah plastik yang warnanya udah berubah jadi kuning kunyit bekas kuah gulai. Plus baunya yang abadi banget, meskipun udah dicuci pakai sabun seember. Masalahnya kita itu sering punya penyakit eman. Eman mikirnya siapa tahu nanti butuh buat wadah takjil atau sisa lauk. Padahal yang terjadi malah lemari kita penuh, dan pas mau pakai malah pusing nyari pasangannya yang hilang misterius. Seperti dia yang pergi tanpa alasan. Sudahlah Bu, ikhlaskan saja. Buang yang udah dekil dan gak ada tutupnya itu. Karena nyari tutup wadah plastik yang hilang itu jauh lebih menguras emosi daripada nungguin Pak suami peka sama kodean kita. Selanjutnya, barang kedua yang wajib disingkirkan adalah baju-baju di lemari yang selalu kita raba tiap pagi sambil membatin kalimat legendaris, yaitu duh nggak punya baju padahal lemarinya udah mau jebol. Kita itu suka banget nyimpen baju zaman kuliah, baju dinas sebelum melahirkan yang ukurannya sepantaran tiang listrik, atau daster legendaris yang ketiaknya udah robek tapi tetap dipertahankan karena ademnya semriwing mengalahkan AC 5 PK. Alasan kita selalu sama, antara kalau udah dietan dikit pasti muat lagi kok. Padahal itu program diet udah direncanakan sejak zaman kabinet gotong royong sampai sekarang belum terrealisasi juga. Karena godaan tukang bakso depan komplek lebih kuat. Percaya deh Bu, kalau setiap kali kita buka lemari, lalu lihat tumpukan baju yang udah nggak muat, rasanya tuh bukan cuma bikin penuh tempat, tapi juga pelan-pelan bikin hati capek dan ngerasa bersalah sendiri. Kadang kita jadi kepikiran, duh, dulu masih muat. Atau malah terus nyimpen dengan harapan suatu hari bisa dipakai lagi. Padahal ujung-ujungnya cuma numpuk dan bikin lemari makin sempit. Akibatnya, tiap mau pilih pakaian malah jadi stres sendiri karena isi lemari terasa sesak dan berantakan. Makanya, nggak ada salahnya mulai ikhlas pelan-pelan. Kalau memang sudah lama nggak dipakai dan ukurannya udah nggak cocok, mending diloakin aja, dijual murah, atau lebih bagus lagi, disumbangkan ke orang yang benar-benar butuh. Selain bikin lemari jadi lebih lega dan rapi, hati kita juga ikut ringan karena nggak terus-terusan diingatkan sama rasa bersalah setiap hari. Rumah jadi lebih nyaman, nyari baju lebih gampang, dan pikiran pun terasa lebih tenang. Barang ketiga yang nggak kalah bikin darah tinggi adalah gunungan kertas, brosur jadul, struk belanjaan 3 bulan lalu, sampai mainan-mainan plastik kecil, hadiah jajanan anak yang berserakan di lantai. Fenomena mainan kecil ini beneran ujian kesabaran yang sesungguhnya. Apalagi kalau kita lagi jalan malam-malam, mau ke kamar mandi terus nggak sengaja nginjek mainan Lego atau robot mini. Rasanya tuh sakitnya tembus sampai ke sumsum tulang belakang bikin pengen teriak estetik. Kertas-kertas tagihan yang udah lunas,
atau brosur promo daster yang promonya udah hangus dari tahun lalu juga sering kita tumpuk di atas meja ruang tamu sampai estetikanya berubah jadi mirip meja kantor kelurahan. Mulai hari ini, sediakan waktu 5 menit saja buat milah, langsung robek dan buang semua kertas nggak berguna itu, lalu kumpulkan mainan protolan anak ke dalam satu wadah besar, atau langsung buang kalau emang udah nggak berbentuk daripada bikin kita pusing di tengah malam. Barang keempat yang sering lolos dari pengamatan, tapi efek racunnya luar biasa, buat mood adalah kosmetik atau skincare kadaluarsa yang masih nangkring cantik di meja rias kita. Kita sering hilaf beli lipstik karena keracunan selebgram di media sosial, atau beli krim glowing yang katanya bisa bikin muka licin kayak perosotan TK, tapi pas dipakai, ternyata malah bikin muka kita mirip gorengan kurang minyak. Karena belinya mahal, kita sayang-sayang mau buang, disimpan terus sampai teksturnya berubah, jadi mirip lem Alteco, dan baunya mirip minyak tanah. Mempertahankan kosmetik busuk ini sama sekali nggak ada untungnya, yang ada malah bikin meja rias penuh sesak dan kalau nekat dipakai, bisa bikin muka kita breakout parah, yang berujung biaya ke dokter kulit malah bikin dompet makin sekarat. Terakhir Bu, barang kelima yang harus segera dieliminasi dari muka bumi ini adalah stok bumbu dapur instan, saus sambal sasetan, atau bahan makanan di kulkas yang udah jamuran dan expire. Kulkas ibu-ibu itu kadang emang ajaib, luarnya sih penuh tempelan magnet lucu dari luar negeri. Tapi pas dibuka, isinya ada misteri mangkok ketutup piring yang isinya rendang sisa lebaran tahun kelinci kemarin. Belum lagi drama sayuran hijau yang udah berubah wujud jadi cairan hitam pekat di pojokan rak bawah karena kita lupa pernah berniat hidup sehat hari Senin lalu. Kulkas yang penuh makanan busuk itu bikin energi di dapur jadi negatif banget. Bawaannya males masak dan bawaannya pengen jajan online. Terus yang bikin bapaknya anak-anak langsung elus dada pas lihat mutasi rekening bank. Nah Bu, kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya rumah kita itu nggak sempit-sempit amat kok. Yang bikin sempit itu ya karena kita hobi menimbun barang-barang masa lalu yang udah nggak ada fungsinya lagi. Ini sekaligus jadi otokritik buat kita semua para emak. Dan ini termasuk saya juga yang kadang egonya gede banget buat memiliki sesuatu, tapi males banget buat ngerawat dan males buat ngelepasin. Kita seringkali terjebak dalam rasa bersalah, ngerasa sayang dibuang karena belinya pakai uang. Padahal membiarkan barang-barang itu numpuk, sama saja kita membayar harga mahal berupa ketenangan jiwa dan kebahagiaan keluarga kita sendiri. Mari kita ubah mindset kita mulai detik ini. Rumah kita itu adalah tempat bernaung untuk manusia yang kita sayangi, bukan museum barang antik yang gak berfaedah. Dengan berani membuang barang yang bikin stres, kita lagi membuka ruang untuk kebahagiaan baru, udara segar, dan pastinya kewarasan yang hakiki agar kita bisa jadi ibu yang lebih ceria dan penuh senyuman setiap hari. Nah, demikian dulu, dan terima kasih sudah sabar dengerin cerita dan curhatku. Sampai ketemu di video-video berikutnya.